Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita, bersalam. Selamat pagi, Bu. Hari ini ada algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman. Ya, sudah pernah kita bahas algoritma itu apa? Apa algoritma? Algoritma adalah rangkaian langkah instruksi yang dilakukan definisi baik dan berurutan untuk suatu masalah atau sesuatu tertentu. Oke, algoritma itu adalah langkah-langkah logis atau instruksi yang harus kita lakukan, tapi dia bersifat logis. Logis itu artinya apa? Masuk akal. Oke, perhatikan. Ini saya kasih satu kasus. Ini ada gelas. Anggap aja ini gelas. Ini gelas A. Ini gelas B. Ini gelas C. Oke, ini isinya kopi. Ini isinya susu. Ini kosong. Udah? Perhatikan. Yang ibu mau, udah. Yang gelas B isinya kopi. Udah, yang gelas A isinya susu. Udah? Oke, man, udah kau buat algoritmanya supaya yang dari kopi ini, yang kopi di gelas A berpindah ke gelas B. Apa langkah yang kamu ambil? Coba. Itu saja. Langkah-langkahnya. Ini membedakan. Gelas A. Gelas A dipindah. Dituang di tempatnya ya. Dibuang ke gelas C atau yang kosong, baru gelas Itu buat nomor 1. Lalu yang kedua, dua. satu dulu yang atas. Logika. Yang kedua, Gelas B di udah benar itu? Nah, duduk dulu kau. Siapa yang mau ukur bagus? Dituang ke gelas C. Isi dari gelas A dituang ke gelas C. Berarti C-nya sekarang kopi. Yang kosong itu adalah A. Ya kan? Ya kan? Terus gelas B-nya dituang ke gelas A. Udah gitu gelas C-nya dituang ke gelas. Dari contoh kasus ini, sama ini sama kalau kita mau masak air teh seperti yang saya bilang. Kalau kita mau masak air teh, udah, kita tampung dulu airnya baru kita masak. Jangan hidupkan dulu kompornya, baru tampung airnya. Itu namanya gak logika. Artinya dia udah boros di gas. Ya kan? Oke, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah logis. Atau apa tadi, coba satu orang buat suaranya. Yohanes. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang didefinisi dengan baik dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah.
masalah atau mencapai suatu tujuan. Ulangi dulu. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang distribusi dengan baik dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Oke, dia bisa Ibu bilang kalau dia tersusun secara sistematis sesuai dengan urutannya, nggak boleh dilompat-lompat. Oke, tidak boleh dilompat-lompat. Nah itu algoritma pemrograman biar mudah dibaca itu dituang ke dalam yang namanya flowchart. Flowchart mempunyai notasi-notasi, ada tanda-tandanya. Contoh, kalau tandanya seperti ini bacanya apa? Kalau tandanya seperti ini bacanya apa? Ada. Oke? Nah sekarang ini disuruh tahu bertiga, empat, satu kelompok. Coba sebentar. Apa ini? Tahu buat ini? Terus kasih contohnya. Cari contoh flowchart 4, 1. 10 menit. Membacanya pun harus bisa. Udah siap kan? Udah Bu. Perhatikan semuanya ke depan. Ibu kasih penjelasan sedikit. Jadi kalau kita flowchart itu tadi saya bilang ada simbol atau notasi yang harus kita tahu. Jadi gambar itu nggak semuanya sama. Udah? Perhatikan. Nah kalau gambarnya seperti ini namanya terminator. Seperti kita tahu terminator, terminal. Terminal itu adalah tempat kita pergi berangkat dan berangkat dan pulang, ya kan? Berarti di awal dan di akhir. Jadi terminator. Ini dia adalah proses, namanya simbol ini adalah processing. Udah? Kalau dia memang hasilnya sama dengan 0, maka cetaknya kena selesai. Kita tidak perlu lagi ke sana. Nah itu dia kalau algoritma. Dia tidak perlu menang-lengguan kemana-mana lagi. Langsung aja cetak genap, selesai program itu. Oke? Nah berdasarkan ini nanti kita bisa buat program di aplikasi mana pun ini. Jadi harus ngerti dulu apa itu algoritma pemrograman. Kalau nggak ngerti algoritma pemrograman, nanti kalau membuat program tahu bingung-bingung. Nah kalau ini contohnya kita alokasikan atau kita aplikasikan ke dalam bahasa pemrograman lebih bisa nanti mengerti kalau sudah mengerti algoritma pemrograman.
segitiga kita gunakan setengah alas dikali. Nah, yang pertama mulai katanya masukkan alas. Alasnya contohnya 5 atau 6. Nah, 5 lah. Input tinggi, masukkan tingginya contohnya 3. AI atau menggunakan aplikasi apapun itu yang menggunakan untuk mencari di ponsel pintar. Nah, tadi aku bilang setiap notasi dan simbolnya kan beda-beda. Nah, bisa saja dari sini bersalah, tapi untuk rumusnya sudah benar. Masukkan luas, print luas, selesai. Kan udah dapat, kalau tadi 5, setengah kali 5 dikali tinggi. Ya, udah dapat hasilnya kan? Langsung dicetak. Oke, yang ini pun sama. Oke, nah untuk tugas, perhatikan nanti di rumah kamu buat algoritma atau konsep untuk mencari untuk membuat penjumlahan pengurangan buatnya penjumlahan sama pengurangan. Oke, bisa penjumlahan dan pengurangan. Terus nanti saya kasih soal ini untuk prakteknya, ini untuk soal keterampilan. Nanti untuk soal teorinya atau pengetahuannya saya kasih melalui Google Form. Oke, di sana